Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Sugandi dengan NIM 1805113694. Saya dari kelas PKU 6B dengan dosen pengapu Rola Angga Lardika SPD MPD AIFO dengan mata kuliah biomekanika. Di sini saya akan menjelaskan velocity, rumus kecepatan, dan contoh soal. Langsung saja ke materi. Apa itu velocity? Velocity berarti menggambarkan speed, kecepatan, dan arah, direction. Dengan kata lain, velocity menggambarkan berapa kecepatan sebuah objek bergerak dan ke arah mana objek tersebut bergerak. Contohnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam ke arah selatan. Itu adalah velocity. Kemudian rumus kecepatan. Rumus kecepatan ada dua. Yang pertama yaitu V sama dengan S per T. V ini menggambarkan kecepatan, T menggambarkan waktu, dan S jarak tempuh. Kemudian rumus yang kedua yaitu V sama dengan delta S per delta T. Kecepat V itu ini bisa sama kecepatan. Ini jarak tempuh dan ini selang waktu. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ini 1, 2, 3. Alpha sama dengan delta S per delta T. Ini menggambarkan percepatan. Ini adalah rumus-rumus dari kecepatan. Beserta penjelasan-penjelasannya. Kemudian langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama itu seorang yang berlari dengan kecepatan 2 meter per second. Setelah lari selama 5 second, kecepatan bertambah menjadi 4 meter per second. Berapa kecepatan orang tersebut? Mula-mula sebelum kita menjawab pertanyaan berikut, mari kita cari diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui. Pertama yang diketahui di sini adalah kecepatan semula. Kecepatan semula yaitu digambarkan oleh V1, 2 meter per second. Kemudian pertambahan kecepatan menjadi digambarkan V2 menjadi 4 meter per second. Kemudian waktu semula digambarkan T1 yaitu 0 karena semula dia tidak bergerak, digambar 0. Kemudian waktu setelah bergerak yaitu selama 5 second.
Setelah kita mendapat diketahui, kita harus tahu apa yang ditanyanya di sini adalah berapa percepatan orang tersebut. Percepatan itu digambarkan alfa. Kemudian setelah kita mendapatkan diketahui dan ditanya, kita menentukan rumus. Rumus kita di sini kita gunakan rumus yang ketiga tadi, yaitu alfa sama dengan delta V per delta T. Karena di sini yang diketahui adalah V dan T, sehingga rumus di sini menjadi delta V dan delta T, dan ditanya percepatan. Kemudian kita jawab di sini. Setelah kita mendapatkan rumus, kita sini akan mengkurangkan. Kita kurangkan dibalik V2 terlebih dahulu. Alfa sama dengan V2 dikurang V1. Kenapa dibalik? Biar hasilnya nggak negatif. Kalau hasilnya negatif, nanti kita nggak akan menemukan kecepatannya. T2 dikurang T1. Setelah kita udah mendapatkannya, langsung saja dikurangkan. Di sini V2 yaitu alfa sama dengan V2-nya 4 second. 4 dikurang V1. V1 2 second per T2-nya 5 dikurang T1 0 sama dengan 4 dikurang 2 per 5 kurang 0 5 dikurang 0 5. Jadi 2 per 5 sama dengan 0,4 meter per second. Jadi percepatan orang tersebut adalah 0,4 meter per second. Percepatan adalah 0,4 meter per second. Ini adalah percepatan orang tersebut. Sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu Hadi tiap pagi selalu jogging mengelilingi tanah lapang yang berukuran 100 meter dikali 400 meter sebanyak 12 kali dalam waktu 1 jam. Kecepatan rata-rata dari gerak Hadi adalah, seperti tadi, mula-mula kita cari diketahuinya terlebih dahulu. Pertama, diketahui yaitu panjang lapangan. Kita gambarkan P 400 meter. 400 meter. Kemudian lebar lapangan 100 meter. Kemudian keliling lapangan. Keliling lapangan ialah karena panjangnya 400, keliling lapangan jadi 400 dikali 2. 2 kali 400. Kita harus mencari hasil ini biar nggak tabu hasil nanti. Ditambah 2 kali 100 meter
sama dengan 2 kali 400 800 ditambah 200 sama dengan 1000 meter. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh Hadi. Kemudian S itu adalah jarak. Kalau ini kelilingnya, kalau ini keliling lapangan. Kemudian kita cari jarak. Hadi tadi melakukan lari sebanyak 12 kali. Jadi 12 dikali 1000 sama dengan 12.000 meter. Ini adalah jarak yang ditempuh Hadi selama 12 keliling lapangan. Ini sama halnya dengan 12 km. Setelah kita mendapatkan diketahuinya, kita cari ditanya. Di sini yang ditanya ialah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata Hadi. Kecepatan rata-rata Hadi. Langsung saja kita ke jawabannya. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita tentukan dulu rumusnya seperti tadi. Rumus yang kita gunakan di sini rumus pertama, yaitu V sama dengan S per T. Di tadi kita sudah mengetahui bahwa Hadi mengelilingi tanah lapang sebanyak 12 kali. Artinya Hadi telah selesai melakukan jogging dan Hadi kembali ke posisi semula, sehingga perpindahan Hadi bernilai 0 karena Hadi sudah menyelesaikan larinya. Jika ia mengelilingi lapangan, ini contoh lapangan, titik Hadi memulai. Jika Hadi mulai start dari sini, Hadi akan mengelilingi dan akan kembali ke start, sehingga Hadi kembali berada di sini. Jadi nilai perpindahan Hadi itu sama dengan 0. Nilai perpindahan. Kemudian kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata Hadi. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Kita tadi menggunakan rumus ini, yaitu V sama dengan S. Jarak Hadi yaitu 12 kali keliling lapangan per 1. 1 ini ialah waktu karena Hadi berlari selama 1 jam. 12 per 1 sama dengan 12 km per jam. Ini adalah kecepatan Hadi. Hadi mengelilingi lapangan dengan kecepatan 12 km per jam. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.